berada di kota namanya Eyüp, distrik ya namanya Eyüp Sultan, kira-kira jarak 10 menit lah jalan kaki dari rumah saya. Ini adalah makam sahabat Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansori. Kalau pernah pasti pernah dengar nama beliau ya, radhiyallahu anhu, sahabat yang rumahnya pertama kali ditinggali oleh Rasul ketika hijrah ke Madinah ya. Nah, ini makamnya kira-kira 10 menit dari rumah saya, ditinggal jalan kaki sedikit insyaallah. Jadi ada ruh ruh mujahid di sini nih. Meskipun pagi-pagi, makanya ini saya sebetulnya saat ini jam sekarang jam 5 ya kalau di Istanbul ya. Itu kira-kira 1,5 jam lagi menjelang subuh. Subuh di sini jam 6:40-an, tapi di masjid itu setelah subuhnya setengah jam berikutnya, kira-kira jam 7:10 lah baru subuh. Jadi saya bisa keluar masjid itu jam 7:30. Jadi ini karena mewarisi semangat Abu Ayyub Al-Ansori, insya Allah, jadi mau berjam berapapun saya ladenin nih Pak Riko nih. Kalau Pak Riko ngajak jam 1 malam juga saya ladenin sebetulnya. Ya dalam kemarin sebenarnya. Ya, jadi memang perkenalkan, kami juga dari Al-Fatih ISC, International Student Center. Kalau Al-Fatih sendiri pasti sudah sangat familiar ya dengan nama Al-Fatih. Memang kantor kami, tadi Pak Riko mungkin saya sempat dengar menjelaskan bahwa kantor kami jaraknya juga sama, sekitar 10 menit jalan kaki dari Masjid Fatih, atau juga di sana terletak juga makam dari Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Saya kalau setiap ke kantor itu melewati benteng Konstantinopel. Jadi setiap ke kantor itu, wah ini nih benteng yang dulu ditaklukkan oleh anak muda berusia 21 tahun gitu. Dan memang semangat Al-Fatih itu secara temurun-temurun selalu diwariskan oleh para para pemuda, para penggerak ya, para pelopor di Turki gitu. Kenapa? Karena saya kemarin juga kita mengadakan acara penyambutan ya untuk anak-anak dari Indonesia yang sekolah di Imam Hatip Turki. Itu Masya Allah langsung disambut dan dimotivasi oleh Necmettin Bilal Erdogan ya, anak presiden. Disampaikan kepada anak-anak kita dari Indonesia bahwa saya ini alumni Imam Hatip katanya. Anak-anak saya yang SMP di Imam Hatip, SMA di Imam Hatip, bapak saya pun alumni Imam Hatip. Bapaknya maksudnya Presiden Erdogan. Dan kalian sudah hadir di sini, seharusnya kalian bukan lagi hanya membawa semangat orang tua kalian yang mengirimkan kalian ke situ, tapi juga mewarisi semangat Muhammad Al-Fatih. Gitu. Jauh sebelumnya juga mewarisi semangat sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori dan sebagainya. Jadi memang satu kelebihan kami di sini, alhamdulillah, setiap jalan tuh kami melihat fakta-fakta bukti-bukti sejarah gitu ya, bahwa dulu di sini pernah tinggal pemuda luar biasa dengan pasukannya yang juga luar biasa, dan juga kota yang memang dijanjikan oleh Rasul ya sebagai kota tempat ibu kota kaum muslimin di zamannya, khususnya di Khalifah Utsmaniyah. Insya Allah. Nah, dari situlah Al-Fatih International Student Center. Awalnya sejujurnya ISC itu Indonesian Student Center. awal kami menjalankannya ya. Namun qadarullah, alhamdulillah, akhirnya bukan hanya masyarakat Indonesia yang kami support, kami fasilitasi untuk studi dan bekerja sama dengan Turki ya secara umum, dari bidang pendidikan ya, bidang sosial dan seterusnya. Ada juga dari Malaysia ya, dari Thailand gitu, dari juga beberapa negara tetangga Turki seperti Albania dan sebagainya. Sehingga kami
apa istilahnya mentransformasikan gitu ya dari Indonesian Student Center menjadi International Student Center gitu. Memang Indonesia karena memang sudah cinta ya dengan tanah air sehingga menjadi fokus utama, namun juga alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk akhirnya mengelola juga program-program dari Malaysia dan dari beberapa negara tetangga kita yang lain. Nah, ISC memang secara singkat, kami adalah lembaga pendidikan dan pembinaan di Turki ya, untuk pelajar yang sudah dan sedang menempuh studi di Turki maupun yang akan berangkat ke Turki. Nah, kami ada 3 program utama ya. Pertama di bidang high school, yang memang satu hal yang alhamdulillah ini sebuah privilege dari pemerintah Turki untuk kami, yaitu penerimaan untuk siswa-siswa yang akan studi di SMA Internasional Imam Hatip. Jadi Imam Hatip ini memang sekolah unggulan di Turki ya, sekolah negeri, sekolah milik pemerintah yang di 10 tahun terakhir itu dibuat program internasionalnya bukan hanya untuk siswa-siswi dari Turki, tetapi juga dari berbagai negara. Imam Hatip tersebar di seluruh Turki, ada 13 di seluruh Turki jumlahnya, dan kami dipercaya untuk akhirnya bisa menerima pelajar untuk jalur mandiri, karena sebelumnya hanya ada jalur beasiswa full scholarship dari Turkiye Diyanet Vakfı yang kuotanya setiap tahun mungkin hanya 10 ya, rata-rata segitu ya, karena penerimaannya beda-beda jumlahnya dan tiap negara juga beda-beda. Dari Indonesia itu rata-rata mungkin 10 tiap tahun, tetapi karena besarnya peminat maka dibukalah untuk jalur mandiri, namun memang nggak sepenuhnya mandiri ya, karena biayanya sangat-sangat terjangkau dan itu juga bagian dari support dan subsidi pemerintah Turki. Satu di Imam Hatip, kedua juga ada beberapa sekolah SMA internasional yang lain ya, seperti dari Malaysia ada di beberapa sekolah juga untuk sekolah high school di Turki. Kemudian juga yang kedua adalah persiapan studi. Jadi Turki memang mungkin tadi Pak Riko sudah menjelaskan bahwa Masya Allah ya, cara Turki membangun sistem pendidikan itu sangat-sangat luar biasa. Kita kalau melihat Turki mungkin 20 tahun yang lalu, itu adalah Turki yang mungkin dapat dikatakan negara belum berkembang. Kalau kita negara berkembang di Indonesia, mungkin Turki negara belum berkembang gitu ya, negara level 3 atau tingkat ketiga gitu. Bahkan di tahun 90-an itu Turki memang kalau disebutkan sebagai the old sick man and Europe gitu kan, ini sebuah negara adidaya tapi pesakitan gitu, tertidur. Nah, itu tahun 90 Turki sangat-sangat tertinggal sekali, bahkan sama sekali tidak diakui oleh negara-negara di Eropa ya. Namun kita lihat selama 20 tahun kurang lebih ya, kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dari mulai menjadi Perdana Menteri sampai ke menjadi presiden gitu ya, itu mengubah Turki menjadi sebuah negara yang benar-benar tidak dianggap menjadi sebuah negara yang sekarang ya banyak mata menyorot ke Turki dari hal-hal yang sifatnya politik sampai ke bagaimana cara Turki membangun sistem peradabannya yang baru gitu. Dan sekarang kita melihat ada 200 hampir 250 ribu ya pelajar internasional ke Turki. Bahkan sangat-sangat signifikan angkanya sejak tahun 2010 sampai sekarang sangat signifikan sekali. Per tahun itu bisa puluhan ribu datang pelajar dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Eropa. Bahkan Turki itu di Eropa ya, itu salah satu dengan skor tertinggi untuk penerapan sistem Bologna. Sistem Bologna itu satu sistem pendidikan yang diimplementasikan di negara-negara Eropa. Itu Turki salah satu yang tertinggi skornya.
dan tingkat pendidikan Turki itu 94%, lulusan SMA-nya itu pasti kuliah, pasti studi S1. 94% lulusan SMA itu pasti studi S1. Kenapa? Karena pemerintah satu menggratiskan ya untuk S1 untuk orang Turki sendiri. Kedua, subsidi itu banyak pemerintah berikan, termasuk untuk international students dari berbagai negara. Makanya sekolah di Turki itu ataupun kuliah di Turki itu adalah sesuatu peluang yang luar biasa karena kita merasakan level internasional ya di standar Eropa. Bahkan sekarang kalau terakhir 2020 itu 43 kampus Turki itu berada di level dunia ya, sebelumnya di beberapa kampus itu sudah ada ya mungkin kalau levelnya sudah ada di Indonesia ya. Grade-nya itu sangat-sangat cepat kenaikan level itu dari sebelumnya benar-benar tidak muncul di list kalau university ranking itu, tetapi sekarang ada di atas negara-negara yang biasa kita jadikan referensi gitu. Itu persiapan studi ya. Bayangkan saja misalnya kedokteran di Istanbul University, ada salah satu kampus yang cukup unggul di Turki, itu biayanya itu 8.500 lira per semester. Kalau sekarang lira itu 1.050 ya atau 1.100 lah kita bulatkan, kira-kira hanya tidak nyampe 9 juta per semester kedokteran. Ya, Turki unggul di bidang kedokteran. Ada 3 studi unggulan di Turki ya. Pertama yang paling banyak adalah di bidang ilahiyat. Turki hari ini menjadi tempat tinggalnya para profesor, para doktor ya, para masyaikh, pakar syariah dari berbagai negara, dari Mesir, dari Libya, dari Sudan, dari Palestina ya gitu ya. Yang mereka mungkin kurang berkembang di negaranya karena berbagai macam kondisi ya, konflik internal dan sebagainya, sehingga mereka tinggal di Turki hari ini. Dan itu akhirnya menginspirasi banyak sekarang lahir studi-studi ilahiyat di Turki. Makanya sekarang hampir seluruh kampus Turki itu punya studi ilahiyat. Makanya sekarang jumlah pelajar di Turki itu paling banyak jumlahnya ada di bidang ilahiyat itu 33%. Kedua di bidang medical ya, kedokteran dan turunannya itu di 24%. Sebagaimana kita tahu bahwa Turki dulu pernah menjadi referensi dalam pendidikan sistem kedokteran di zaman dahulu ya. Kita ada kenal di Edirne itu namanya Darus Shifa. Itu tempat dulu rumah sakit tercanggih di Eropa saat Kekhalifahan Utsmaniyah, bahkan sejauh sebelumnya para raja, para para anggota kerajaan di Eropa ya, Romawi ya, di Inggris, di Belanda dan sebagainya itu berobatnya ke Turki. Itu ada di Edirne. Sekarang masih ada bangunannya, sudah jadi museum. Tapi hari ini ternyata memang Turki menjadi negara dengan Halo, Mas Heri. Mas Heri, dengar? Ya, sana saya turun ya nanti. Baik, itu tadi Mas Heri Kurniawan dari Istanbul, ya. Mudah-mudahan nanti bisa di. Halo. Nyambung lagi. Maaf, Pak Riko. Iya. Ini, mohon maaf ini sisa berapa menit lagi waktu saya? Saya kalau udah ngomong. Ya, ini juga terbatas di sini waktu yang bisa kita sediakan karena memang apa? Oke. Ya, ada sesi ya. Nanti Oke. kita bikin sesi khusus untuk online ya. Jadi ada beberapa juga di Facebook itu yang bisa online. Oke. Karena nanti akan kita support untuk online. Siap. Oke, Mas Heri ya. Terima kasih banyak nih. Saya salam buat keluarga. Salam buat keluarga di sana. Baik. Ya, makasih Pak Riko. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi paparan sedikit ya dari teman kita di Turki.